Kita sudah siapkan peralatannya di sini untuk pembukaan olinya. Yang diperlukan di sini adalah membuka mur atau baut 14. Pakai kunci, pasring, sok ataupun lainnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah saat penggantian oli tidak diperlukan penyemprotan melalui kompresor karena berakibat terjadinya korosi air yang di dalam kompresor bisa masuk ke ruang mesin. Dan kita buka baut pengisiannya seperti ini dan tunggu beberapa saat sampai benar olinya tidak mengalir lagi atau kering dengan sendirinya. Jadi tidak perlukan untuk penyemprotan pada ruang mesin untuk menurunkan olinya. Yang perlu diingat adalah untuk takaran olinya ditentukan berdasarkan spesifikasi mobil itu tersebut. Dan ini saya praktekkan pada mobil Toyota Calya. Dan selanjutnya adalah untuk membersihkan saringan udaranya setiap kali. Setelah saringan terbuka, selanjutnya adalah kita menyemprot dengan kompresor. Pemasangan pasang penguncinya jangan sampai kendor agar tidak terjadi kebocoran udaranya. Baik, setelah menetes-netes seperti ini, jadi tidak perlu harus kering. Memang di dalam mesin itu tidak diharuskan kering karena berbahaya. Saat penghidupan awal dibutuhkan oli untuk melumasi sebelum oli yang baru naik ke atas mesin. Sebelum terjadinya penghidupan, otomatis di matel-matel besi pada komponen mesin harus terlumasi terlebih dahulu. Jadi untuk penghidupannya dibutuhkan oli. Kita ikat. Ini adalah pengisian olinya. Dan ini yang terakhir, yang 3 liter kita masukkan. Baik, sebelum kita melakukan penutupan pada tutupnya, terlebih dahulu kita cek pada sticknya apakah sudah cukup.
Ya, karena oli terlalu bening seperti ini, jadi tidak perlu terlihat. Ternyata oli di sini menunjukkan ya 3 liter. Selanjutnya adalah kita menutup untuk tempat pengisian olinya. Setelah kita melakukan penggantian oli, kita matikan mesinnya dan untuk melihat apakah levelnya sudah tercapai, sudah pada batasnya. Ya, oli telah cukup. Ada garis titik ketiga. Jadi 1 galon oli ini untuk Toyota Calya habis dan cukup. Ternyata ukurannya di sini ada 3,5 liter. Selanjutnya kita adalah melihat kilometernya, yang untuk kita mencatat servis berikutnya. Ya, di sini kilometernya sudah 30.000 ya, dan dibuat kilometer seperti ini untuk servis selanjutnya. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat dan dijadikan Anda pengalaman dan pelajaran agar bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dan pemberitaan video-video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih.